Warga Kerajaan Allah, selamat datang dalam online service Kingdom Celebration di Rock Ministry TV. Sebelum mengikuti ibadah online, ada beberapa hal yang harus Anda pastikan terlebih dahulu. Pastikan device atau gadget Anda sudah siap dengan kuota internet dan daya baterai yang cukup untuk mengikuti ibadah ini. Pastikan Anda menyiapkan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan. Belajarlah untuk fokus dan serius karena Anda sedang mengikuti ibadah, bukan sedang menonton ibadah. Warga Kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan kembali dengan sia-sia dan tentunya akan berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, shalom, selamat pagi warga kerajaan, shalom. Yang bersuka cita, yang diberkati Tuhan bisa bangkit berdiri bersama, kasih tos kanan kirinya. Luar biasa penyertaan Tuhan seminggu ini luar biasa, amin. Yang bersuka cita katakan yes, haleluya. Sama-sama kita baca kebenaran firman Tuhan di Mazmur 100 ayat 1 sampai 5, kita baca bersama saudara. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya, kami mengaminkan ini Tuhan. Kami bersorak-sorai sebab Engkau Allah kami. Kami meninggikan namamu yang kudus di tempat ini Tuhan. Beracaralah Tuhan, kami siap Tuhan Yesus untuk menyembah dan memuji namamu Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Kami menyembah Engkau Raja kami yang kudus. Syukur bagimu Tuhan. Bermazmurlah bagi namanya. Sebab Tuhan baik, kasih setianya untuk selamanya. Kasih setiamu lebih dari hidup Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Thank you Jesus.
my Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. Terima kasih Tuhan. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing, amen. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the word of your hand, amen. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Sorak-sorai buat Sang Raja, haleluya. Thank you Lord, haleluya. Amen. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort and my shelter,
Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita, amin? Katakan, come back stronger. Come back stronger. Mari yang siap puji Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Yes. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya. Untuk apa? Untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. One more time. Yes. Dengar untuk genapi. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju. Yang siap maju sama-sama. Come on, menari buat Tuhan. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus, Yesus, Raja segala raja. Katakan dialah Raja, Raja. Saya mau dengar suara para pria. Mana suaranya? Come on para pria. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Para wanita. Yes. Come on yang siap maju. Dan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit,
kanan kiri katakan Tuhan Yesus sumber pengharapan dan kehidupan. Yes. Shalom semua warga kerajaan. Ketika Kristus datang dari sorga, dia merubah semua cara penyembahan manusia. Semua agama ingin masuk sorga. Tapi Kristus mengajarkan mendatangkan kerajaan Allah di bumi. Mencari kehendak Allah. Dan untuk itu di dalam Roma 12 ayat 2, jangan jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Transformasi, metamorfo. Sehingga kamu bisa membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, ada 3 tingkatan: berkenan dan yang sempurna. Kita diberikan kesempatan untuk mau yang mana? Sekedar baik, atau berkenan, atau sempurna. Kristus mengajarkan justru sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh agama apapun di dunia. Sebab dia tidak beragama. Agama adalah usaha manusia mencapai Allah. Tapi kerajaan Allah, rajanya yang datang. Dalam hal ini dia sebagai putra mahkota kerajaan Allah. Dia datang dan dia mengajarkan cara hidup yang sesuai dengan budaya kerajaan Allah. Dan di sini kita lihat bagaimana dunia ingin merubah kita sama dengan mereka. Kita lihat di mana seluruh dunia pakaiannya sama, cara bicaranya sama, makanannya sama. Tetapi rencana kerajaan Allah ada transformasi. Sebagai contoh, dulu kalau saya khotbah itu bawa tas besar, isinya beberapa Alkitab. Sekarang cukup ini saja, satu yang kecil ini. Cukup sudah. Dan itulah saudaraku paradigm. Ketika roda ditemukan, seluruh cara bekerja berubah. Apalagi ketika ditemukan yaitu mesin uap oleh James Watt. Demikian juga di dalam kerajaan Allah. Karena itu saya selalu address saudara sebagai warga negara kerajaan Allah. You are a citizen. You are not a church member. Itu saya coba merubah pola pikir saudara. Sebagai warga negara kerajaan Allah, kita harus hidup di dalam kebudayaan kerajaan. Berbahagialah yang murah hati, sebab mereka dapat kemurahan. Orang dunia kalau memberi itu berkurang. Tapi kalau kita memberi, kita bertambah. We live by dying. And we gain by giving. Cara hidup kita sangat berbeda. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, saya juga kagum kepada seorang yang merubah daerahnya, saudara Benny Laos. Saudara dengar itu? Dia tidak lulus SMA. Keluarganya tidak pernah punya rumah. Tetapi disitulah dia merubah. Orang Morotai yang sama bilang, kami ini miskin. Kami tidak bisa apa-apa. Kami tidak punya apa-apa. Dia rubah saudara. Sebagai agent of change dari kerajaan Allah. Kamu bisa, kamu mampu, kamu tidak kalah dengan yang lain. Kepada nelayan-nelayan miskin dia bangunkan cold storage. Dan dia juga memberikan kapal-kapal pada mereka. Kamu juga bisa, anakmu bisa lulus perguruan tinggi. Dia berikan yaitu penduduk Morotai yang KTP-nya Morotai sampai universitas gratis. Kesehatan gratis, pendidikan gratis. Saudara, dia seorang yang ada Kristus. Dan itu setiap pengikut Kristus is an agent of change. Merubah transformasi. Nomor satu, dia rubah pikirannya sendiri. Karena itu jangan ada yang berkata, saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya sudah tahu semua. Saya ingat satu kali saya diundang seorang hamba Tuhan di Surabaya yang tidak suka dengan kami dan kelompok kami. Saya juga heran kenapa dia undang saya. Tetapi ketika saya akan mulai berkhotbah, dia berkata begini, kamu mau cerita apa tentang Roh Kudus pada saya? Saya sudah tahu semua. Pada waktu itu saya tahu kenapa dia tidak maju, saudara. Saya masih ingat, saya datang itu, gereja yang kecil itu tertutup, dia yang mesti buka, dia harus bersihkan, ya saudaraku, mimbarnya, dia sendiri yang juga kantong persembahan, dan dia katakan, saya sudah tahu semua. Karena itu janganlah berkata saya sudah tahu semua. Hanya orang bodoh berkata demikian. God bless you. Change your mind. Change your attitude. Dan juga kita harus mengalami transformasi. Haleluya. Metamorfo. Baik, berkenan, sempurna. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan. Di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung.
Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong, hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dari sejak momen kami menyerahkan diri kami kepadamu, Kau yang selalu pegang kendali hidup kami Tuhan. Inilah hidup kami, inilah hati kami Tuhan. Kami mau serahkan seutuhnya kepadamu. We give you my heart, O Lord. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Let's sing together. This is my desire to honor you. Oh, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me,
Terima kasih untuk hari yang berbahagia ini, hari yang penuh dengan perjanjian Tuhan yang akan Tuhan genapi waktu kami menghidupi kebenaran-Mu. Aku cinta padamu Bapa, Yesus, Roh Kudus, dan tetap hamba bersyukur dan berterima kasih untuk kepercayaan-Mu untuk terus belajar menghidupi dan menyampaikan apa yang Tuhan mau. Dan biarlah di pagi yang berbahagia ini, kebenaran-Mu itu datang hanya dari hati Tuhan, dengan cara Tuhan, kekuatan Tuhan, dan untuk semua untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga waktu kami hidup di bumi ini, kami berjalan sesuai dengan kebenaran-kebenaran yang memerdekakan kami. Kemerdekaan yang kami dapat bukan untuk kepentingan kami, tapi di mana kami berada, kami menjadi orang-orang yang dipercayakan menjadi agen pembawa perubahan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Kami terima kebenaran-Mu dalam nama yang kami cintai, kami puja, kami kagumi. Tidak ada yang lain. Yesus Kristus Tuhan. Amin. Thank you pemusik, pemuji, dan juga seluruh multimedia dan kameramen, Asher juga yang terlibat dalam pelayanan ini. Baik, kita tetap dalam tema kita ini di minggu yang ketiga, Living as Change Agent, yaitu bicara tentang hidup sebagai agen perubahan. Nah, kita akan belajar dari Kisah Rasul 20 ayat 17 sampai dengan 38. Di situ bicara tentang perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Saya tidak akan baca semua. Nanti saya sharekan ayat per ayat sesuai dengan apa yang Tuhan buat. Ya. Nah, dasar kebenaran yang kita akan bicarakan itu Kisah Rasul 20 ayat yang ke-24. Ya. Nah, bicara tentang agen, itu saya lebih setuju menerjemahkan begini. Seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak atas nama atau menggantikan orang lain. Jadi kalau kita sebagai warga kerajaan Allah, kita ini orang-orang yang mewakili representative of Christ Kingdom. Pribadi yang hebat itu yang memiliki kerajaan Allah, yang kita beritakan di mana kita yang lebih dahulu dirubah untuk baru bisa kita menjadi agen pembawa perubahan. Haleluya. Nah, jadi pastikan bahwa kita lebih dulu yang harus berubah baru bisa menjadi pembawa perubahan. Di mana? Di pilar-pilar yang Tuhan tempatkan, entah itu pilar kesenian, olahraga, dan seterusnya, atau bisnis, karir, ataupun gereja, penanggulangan orang miskin, pendidikan, maupun family dan pemerintah. Nah, di pilar-pilar itulah kita harus sebagai agen-agen pembawa perubahan. Nah, untuk itu kita lihat Kisah Rasul 20-24. Berkata demikian bahwa, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Kalimat yang pertama, perhatikan di situ. Yang kedua, saya baca dari ayat 24 ini, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Kalimat yang kedua dari ayat ini. Yang ketiga, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dari tiga kalimat ini kita akan belajar apa saja yang harus kita latih untuk hidup kita ini berubah untuk menjadi agen pembawa perubahan. Haleluya. Nah, kita perlu tahu bahwa dari Kisah Rasul 20:17-38, perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus itu berisi kehidupan Paulus. Selain kehidupan Paulus, juga bicara tentang pemuritan. Ada regenerasi di situ. Juga bicara kesengsaraan yang dialami.
Bukan hanya itu, sampai akhir hidup dia tetap konsisten dalam kebenaran. Ya. Nah, waktu perpisahan itu terjadi, dia berada dalam rencana Tuhan, sehingga terjadi regenerasi kepada jemaat yang ada di Efesus itu. Dan perpisahannya itu indah, harmonis, dan ada kelanjutan yang diperbuat. Nah, harapan saya ini bisa terjadi juga di rock seluruh dunia. Bahwa terjadinya regenerasi, penatua-penatua yang semakin berumur dan mau tidak bisa ditahan, pasti akan pulang ke rumah Bapa. Haleluya. Supaya regenerasi ini ada, betul-betul generasi yang berikut ini tetap menjadi generasi pembawa perubahan. Yang setuju, beritahu kiri kanan. Are you sure? Haleluya. Nah, untuk itu kita lihat. Untuk menjadi agen perubahan, tadi sudah saya baca ini, ada 3 ini, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku, Stephen. Untuk menjadi agen perubahan, kita akan lihat dalam Kisah Rasul 20, yaitu ayat 22 sampai 23. Sudah lihat situ? Kisah Rasul 20 ayat 20 sampai 22 sampai 23. Tapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Ayat 23. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Apa saudara? Penjara dan sengsara menunggu aku. Berarti ini kesengsaraan yang dialami Paulus. Yang kita belajar dari kata tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Kebenaran yang pertama dari Kisah Rasul 22 ayat 22-23 artinya gini. Kita mempunyai kemauan untuk mematikan keakuan dan kedagingan kita. Haleluya. Untuk kita bisa menjadi agen pembawa perubahan. Satu, saudara harus mempunyai kemauan untuk mematikan keakuan dan kedagingan atau kedagingan. Tidak mungkin saudara berani tetap mati dalam Tuhan, tetap bisa hidup dalam Tuhan. Banyak orang berani mati tapi tidak berani hidup dalam Tuhan. Yang Tuhan mau kita berani hidup dalam Tuhan, berani juga mati dalam Tuhan. Nah, untuk itu tidak mungkin didapatkan hanya dari saudara sebagai member di satu gereja atau saudara sekolah teologi terus jadi tidak. Ini selagi masih hidup, sekolah Tuhan ini tetap ada. Bahwa kita yang mau ambil keputusan day by day, hari lepas hari untuk mematikan keakuan dan kedagingan kita. Haleluya. Hari ini seperti ini saya bisa berada dalam kebenaran, belum tentu sebentar sore, belum tentu besok. Makanya ini yang perlu kita ambil putusan, berlatih untuk selalu mau mematikan keakuan dan kedagingan. Amin. Amin. Saya teringat waktu saya masih berada di dunia karate. 15 tahun saya berada di dunia itu. Sebagai atlet, wasit juri nasional, dan juga sebagai pelatih, dan juga pernah mantan juara nasional. Waktu saya born again 1985, langsung saya sudah mulai pergi bersaksi. Yang kita pergi pertama itu di Sumatera Utara. Naik mobil dari Lawang menuju sana 3 hari 3 malam. Bergantian kita kan. Nah, dalam perjalanan itu, saudara, tiba-tiba ada mobil yang menyalip kita dengan ugal-ugalan. Teman-teman di dalam mobil itu bilang, ayo Pak Franky, hidupkan itu ilmumu. Dan itu memancing untuk saya emosi dan kejar itu untuk apa? Mencari apa? Mengadu kekuatan lagi. Saya sadar bahwa kesombongan itu Tuhan tidak suka. Dan sampai hari ini juga masih berlatih. Bukan berarti sudah tidak sombong, juga masih sombong. Ya. Masih terus berlatih. Tapi waktu saya sadar itu, Yesus sumber segalanya ada dalam hidup saya.
Saya harus yakin dan percaya ambil keputusan, melakukan keputusan bahwa kuasa dia jauh lebih hebat. Nah, waktu saya sadar dan ingat itu, bahwa saya sudah lahir baru, Tuhan ada dalam hidup saya. Waktu saya ambil keputusan berdiam, saya melihat yang mensupport saya juga diam. Dan saya melihat, di situ saya baru merasakan ada kemenangan, kekuatan Tuhan tidak bisa dilawan dengan apapun. Sekali Yesus tetap Yesus, dia adalah Tuhan yang hebat dan dahsyat. Jadi kita harus berlatih, ya. Terus kita berlatih. Dan apapun terjadi, saudara harus berlatih. Dan sampai hari ini kalau saudara tanya, apakah saya masih latihan olahraga, itu masih basicnya untuk kesehatan. Kadang-kadang itu juga muncul. Kalau ada godaan, masih bisa nih gue bergerak. Artinya dia tidak akan hilang. Makanya banyak yang tanya saya, bisa enggak Pak Franky kalau anak-anak saya belajar ilmu bela diri? Saya bilang, cari dulu ilmu itu apakah ada hubungan dengan kekuatan spiritual, kuasa-kuasa gelap. Kalau ada berhenti. Selama itu murni olahraga, why not? Tapi saya ingatkan, anak ibu harus diimbangi dengan masalah spiritual. Kalau enggak, kesombongan muncul, dia bisa jadikan itu lebih dari Tuhan. Haleluya. Selama itu kita bisa berimbang. Tuhan yang nomor satu. Itu juga kita dipakai latihan supaya kita bisa lihat Tuhan itu berkuasa. Karena itu juga berguna. Waktu saya berada di Maluku melayani retreat, tiba-tiba ada yang kelepasan. Dia keluarlah ilmu bela dirinya. Saya mau tidak mau sudah tahu ini gerak kemana, mau sikat saya di mana saya tahu. Jadi seperti pertandingan tapi tetap dalam Tuhan. Tapi tiba-tiba dia mau menyerang saya tiba-tiba angkat kaki saya kasih. Kalau saudara tahu di ilmu bela diri namanya kekomi sampai di sini. Dulu tinggi, sekarang udah berumur pendek. Begitu kekomi saya kasih, dia diam. Saya itu ngomong, itu bukan roh jahat, itu jiwamu, berhenti. Jangan sombong. Saya juga mengerti ini. Akhirnya dia terlepas, hari ini dia menjadi hamba Tuhan. Memegang jemaat untuk nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kita perlu berlatih ini untuk mempunyai kemauan untuk mematikan keakuan dan kedagingan. Kita lihat yang berikut. Kata asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Ingat ya, ini dari Kisah Rasul 20-24. Nah, dari kalimat ini kira-kira apa yang kita bisa lihat, yang kita perlu berlatih, yaitu saudara bisa lihat punya arti bahwa kita harus mempunyai tujuan hidup. Mengerti arti hidup dan mati dalam Tuhan. Bukan hanya hidup, tapi juga mati. Mengerti arti hidup dan mati dalam apa? Tuhan. Dalam Kisah Rasul 20 ayat 24. Kalau kita baca seluruhnya, saya ulangi lagi. Ini yang Paulus bikin. Dia bilang, tapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan ditugaskan oleh Tuhan Yesus padaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Artinya gini, sampai akhir hidup dia tetap memberitakan Injil dan dia menghidupi. Jadi kebenaran yang kedua di sini mempunyai tujuan hidup, mengerti arti hidup dan mati dalam Tuhan. Ya, nah ini yang kita harus latih. Ya, jadi orang yang berlatih seperti ini dia akan tahu begini. Tidak semua kematian itu dari Tuhan. Itu pengertian saya. Hanya orang dalam kebenaran Tuhan yang menentukan kematiannya. Haleluya. Orang di luar kebenaran bisa mati maunya sendiri. Saudara, sekarang di 3 negara yang legal mau suntik mati. Belanda, Swiss, dan New Zealand. Pernah saya cerita, ada teman kami, punya teman di Australia, umur 107 tahun. Sehat, tapi kita tidak punya komunitas lagi. Akhirnya merasa kesepian, bingung dia dengan hidup. Dia dengar negara itu menjamin, dia pergi dan disuntik mati. Dari situlah kita belajar, panjang umur bukan soal angka.
Panjang umur itu bicara hidup yang bernilai. Haleluya. Walaupun umur saudara berapapun, yang penting hidup itu apa? Bernilai. Nah, hidup bernilai itu bukan casingnya. Satu ilustrasi. Satu waktu emas dan bertemu dengan tanah. Emas bilang, kamu lihat aku ini kinclong menyala-nyala. Di mana-mana orang tertarik. Hargaku juga mahal. Tanah bilang, oke, tapi dengar, mukaku kelihatannya suram. Tapi saya mau kasih tahu, pohon itu bisa bertumbuh dan berbuah lebat karena tanah. Tidak ada orang berbuah tetap. Karena apa? Emas. Betul ya? Haleluya. Jadi waktu Mas dengar itu, bukan Mas kampung Jawa loh ya. Dengar itu dia diam. Iya ya. Jadi bernilai itu dengar baik-baik. Bukan soal saudara kaya punya jabatan, punya segalanya. Bernilai itu hidupmu dalam Tuhan. Dengan kekayaan sejati menjadi berkat bagi orang lain. Dan berbuat tetap untuk nama Tuhan dipermuliakan. Nah itu yang dinamakan mempunyai tujuan hidup, mengerti arti hidup dan mati dalam Tuhan. Apakah orang meninggal tidak boleh menangis? Boleh saja. Tapi kalau tangisan itu membuat berlarut-larut sampai 1 tahun kamu stres, itu keliru. Haleluya. Apakah orang meninggal boleh pakai jas yang baru, sepatu baru, dasi baru? Boleh aja. Tapi kalau Anda punya duit, Anda usah utang. Halo? Lihat orang punya peti mati mahal, utang. Terus bikin persaingan peti mati yang mahal. Dan ingat, orang mati, dia tidak bisa lihat lagi model peti matinya bagaimana. Jas yang dia pakai merek apa, sepatu merek apa, Anda pernah lihat. Jangankan itu, surat-surat berharga dia masih hidup bisa lihat. Tapi surat kematian tidak pernah bisa dilihat. Haleluya. Artinya kalau kita tahu hidup kita untuk Tuhan, mati juga untuk Tuhan, semua kita bernilai dari hidup sampai mati. Kita akan enjoy bahwa hidup ini punya arti. Amin. Ya mungkin bagi saudara pasti ngalami, tapi saya bersyukur. Saya tidak pernah diam untuk menyaksikan ini. Ini bagi saya ini adalah Injil kasih karunia yang saya terima. Sejak saya lahir 27 Januari 1954 sampai hari ini, sebentar lagi 3 bulan menuju 71 tahun. Saya tidak pernah tahu papa mama kandung saya. Saya tidak pernah tersentuh dengan pelukan orang tua kandung. Saya didik dengan orang tua angkat, itu pun saya tidak pernah merasakan itu. Tapi waktu saya born again baru saya mengerti. Tidak ada kasih yang saya bisa terima, even dari istri saya 100%. Termasuk papa mama, setuju? Anak-anak, tidak mungkin, mantu tidak ada. Warisan berapapun banyak sudah serahkan pada anak. Saya jamin dia tidak bisa memperdulikan 100%. Cuma satu, pribadi yang hebat, ajaib, yang ada dalam hidup saudara. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Saya menikmati itu, makanya hari lepas hari. Saya cuma tahu, mempunyai tujuan hidup, mengerti arti hidup dan mati dalam Tuhan. Haleluya. Dan saya selalu pesan kepada istri saya yang tersayang. Bukan mau mati cepat ini. Kalau sampai saya dipanggil Tuhan pulang. Tidak usah cari yang baru-baru. Saya suka pakai batik, celana biasa, sepatu yang saya biasa pakai, selesai. Tidak usah menyusahkan itu. Karena waktu orang tua kami meninggal, orang tua angkat saya meninggal. Saya pesan peti mati yang sederhana murah. Orang pada ribut jemaat. Kok pendeta beli peti mati murah? Kembali dia akan jadi debu tanah. Kalau peti yang mahal, ibu saya bangkit, saya akan pakai itu. Tapi ternyata enggak. Yang penting segalanya, Tuhan segalanya, nama dia dipermuliakan. Saya bicara ini pada saudara supaya jangan tertarik lihat orang berduit, pakai seperti itu, kita sampai akhirnya utang. Kan aneh. Sudah meninggal, utang lagi. Tapi saya percaya, jemaat Rock dan Pasar tidak akan buat itu. Hanya mempermuliakan Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Amin. Baik, mempunyai tujuan hidup, mengerti arti hidup, dan mati dalam Tuhan. Ya, terima kasih juga di tengah kita ini ada jemaat dari, gembala dari Perth. Sydney.
Pak Yapi, silakan berdiri. Juga terima kasih Pak, di tengah-tengah kita juga hadir Pak Kapolda dan Ibu yang mengunjungi kami. Selamat datang Pak, Tuhan Yesus memberkati. Dan semua yang dari luar kota ada, bisa bangkit berdiri. Bapak mungkin berdiri Pak Kapolda, supaya jemaat bisa lihat, ketemu, oh ini dia. Terima kasih Pak, kunjungi kami. Dan saudara yang datang dari luar kota mungkin ada, bisa bangkit berdiri. Kita sambut mereka dengan tepuk tangan yang meriah. Baik, saya lanjutkan. Mempunyai tujuan hidup, mengerti arti hidup dan mati dalam Tuhan. Haleluya. Kalau kita mengerti ini, saudara Anda. Nah, mungkin karena saya latar belakang seorang pelatih, juga seorang atlet, saya terus ingat begini. Kalau dulu pertandingan komite itu, pandang pikiran saya cuma gini, menang, kalah atau mati. Menang, kalah atau mati. Sudah fight di dalam, udah pusing apa. Nah sekarang makin mengerti. Apalagi dalam Tuhan. Semua yang dulu itu sia-sia, bersama Tuhan selalu yang terbaik kita dapat. Dan ingat, orang percaya cuma dapat yang baik. Orang yang sabar mendapatkan yang lebih baik. Tapi orang yang pantang menyerah sampai garis akhir mendapatkan selalu yang lebih baik. Pilihan di tangan saudara, mau baik, lebih baik atau yang terbaik. Haleluya. Jadi yang terbaik bukan penggemar Yesus, bukan pengikut Yesus. Tapi yang terbaik adalah bilangan menjadi murid Yesus untuk Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Tuhan tidak pernah panggil saudara orang Kristen. Dia panggil saudara menjadi muridnya. Setuju? Kekristenan itu terjadi lahir waktu di Antioquia. Jemaat murid-muridnya hidup berdasarkan kebenaran. Mereka panggil dia Kristen. Tapi Yesus tidak pernah panggil muridnya Kristen. Tetap murid. Dia panggil kita menjadi pengikut dengan tujuan naik level menjadi murid. Amin. Baik, kita lihat kata yang berikut. Sebelum saya masuk, kita lihat juga Roma 14 ayat 8. Berkata begini, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah apa? Milik Tuhan. Jadi bukan hanya hidup, tapi mati juga. Semua untuk Tuhan. Baru kita adalah apa? Milik Tuhan. Haleluya. Nah, kita lihat kata yang berikut dibilang begini. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh apa? Tuhan Yesus kepadaku. Ditunjukkan pada Rasul Paulus, Kisah Rasul 20 ayat 32. Berkata begini. Dan sekarang, ya ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Diserahkan pada Tuhan. Berarti Tuhan sendiri yang mendidik. Dari kata asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus padaku, itu ada dua kebenaran. Tadi kebenaran yang kedua, mempunyai tujuan hidup, mengerti arti hidup dan mati dalam Tuhan. Yang ketiga di sini, memulai dan mengakhiri dalam iman kepada Raja di atas segala raja. Mengingatkan kita tidak hanya memulai dalam kebenaran, tapi sampai mengakhiri pun kita tetap dalam iman kepada Raja di atas segala raja. Makanya saudara perlu tahu bahwa setiap badai itu adalah pelajaran. Setiap badai itu adalah pelajaran. Setiap ujian itu adalah guru. Setiap pengalaman itu adalah didikan. Setiap kesukaran itu adalah untuk mengembang kita dari pengikut menjadi murid yang berbuah dan berbuah tetap. Dan saudara tidak mungkin lewati ini. Suka atau tidak suka, badai itu akan tetap datang. Karena badai itu adalah pelajaran.
Ujian pun datang karena itu adalah guru. Dan setiap didikan itu kita tahu, setiap kesukaran juga adalah untuk mengembangkan kita. Makanya dalam kekristenan tidak ada yang instan. Haleluya. Jadi kalau waktu saudara diproses, selalu saya katakan jangan banyak protes, pasti stres. Hanya bersyukur, berterima kasih, kita akan mengalami progres. Haleluya. Amin. Sehingga kita berlatih sampai garis akhir, artinya dari percaya kita dapat yang baik, sabar kita dapat yang lebih baik, tanpa menyerah, terus sampai garis akhir pasti dapat yang terbaik. Haleluya. Nah itu dari kita yang mau. Jadi kita harus memulai dan mengakhiri dalam iman kepada raja di atas segala raja. Dan saudara perlu tahu, ya. Saudara lihat dulu Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan padaku, aku berkepada setiap orang di antara kamu. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah pada kamu masing-masing. Iman itu bukan hasil usaha saudara. Itu Tuhan berikan dengan ukuran iman yang dia menurut ukuran iman yang dia berikan. Haleluya. Nah 2 Timotius 4 ayat 7 bilang, aku telah mengalami pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah apa? Memelihara iman. Perlu dilatih iman itu kalau diberikan. Sama orang masuk di dalam suatu fitness center. Dia dumbbell misalnya dia angkat 20 kilo, ototnya dia akan bertumbuh seperti itu. Kalau yang angkat cuma 4 kilo, tidak mungkin tuntut minta yang apa? Orang yang angkat 20 kilo. Jadi itu perlu dilatih. Orang perlu dilatih ini terus. Haleluya. Baru bisa kita mengerti tentang yang namanya memulai dan mengakhiri dalam iman kepada raja di atas segala raja. Amin. Ini harus dilatih. Jadi jangan bilang imannya besar. Imannya besar itu karena latihan. Imannya kuat karena latihan. Karena kita semua diberikan ukuran yang sama. Tuhan tidak pernah apa? Membeda-bedakan. Persoalan mau latih atau enggak. Makanya setiap ujian itu adalah guru. Dan persoalan itu untuk melatih kita. Makanya kalau ada masalah datang badai, jangan ditengking. Fokus inside baru outside. Saudara percaya Yesus ada dalam saudara? Saudara dalam dia? Sumber segalanya sudah ada dalam saudara. Sumber mujizat ada, berkat ada, apalagi keajaiban, semua ada. Dan kenapa kita tidak menikmati? Karena apa yang Tuhan bicarakan kita tidak latih iman kita untuk ke sana. Kalau kita latih menggenapi firman, pasti semua itu kita nikmati. Haleluya. Semua itu akan kita apa? Nikmati. Jangan bermimpi kalau saudara lihat hamba Tuhan yang diurapi, terus saudara datang dekatkan tumpang tangan, terus cepet tumbang. Aku berubah. Tidak ada itu. Semua itu terjadi karena Tuhan membela firman-Nya. Saya selalu katakan, saudara dipakai Tuhan, baik itu orang mati bangkit, itu bukan karena saudara. Tuhan bela firman-Nya. Setuju? Mujizat terjadi, Tuhan bela firman-Nya, bukan hamba Tuhan yang hebat. Tidak ada hamba Tuhan yang luar biasa. Yang luar biasa, sumber itu ada dalam saudara dan saudara dalam dia. Yesus Kristus Tuhan. Kalau hamba Tuhan pun yang dipercayakan Tuhan dengan begitu dahsyat pelayanannya, dia cuma lihat hanya kepada mujizat, berkat, keajaiban, perluasan gereja, tidak lagi lihat sumbernya. Satu waktu saya percaya akan kolab. Haleluya. Amin. Makanya jangan terlalu tertarik, bangga, fokus dengan berkat, dengan perluasan gereja, rock ada di mana-mana, dengan apa perluasan usaha ada di mana-mana. Tapi banggalah sumber kekayaan sejati pribadi Yesus ada dalam saudara. Inside baru outside, jangan terbalik, bukan outside baru inside. Haleluya, amin. Dan percayalah, kalau kita mengerti ini, kita berada di bumi Indonesia ini, apapun terjadi, ingat Tuhan Yesus tetap menjadi pembela yang hebat.
Dia bertanggung jawab. Badai pasti berlalu, tapi kasih Tuhan tidak pernah berlalu. Haleluya, tidak pernah berlalu. Dan sumber jawaban itu ada dalam saudara. Makanya nikmati hidup ini dengan betul-betul mengerti arti pelatihan kita kepada kebenaran. Saya teruskan kata kalimat yang ketiga. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Nah, ini kita bisa lihat apa poin yang terakhir ini, memiliki hati untuk memuridkan. Ya, banyak orang bilang saya, kok hampir khotbah Bapak tuh selalu ada kata murid. Karena bagi saya itu goalnya Tuhan. Pergi jadikan semua bangsa apa? Murid. Saudara bosan, maaf, enggak apa-apa. Tapi memang ini yang harus kita goalkan. Dia tidak mencari pengikut, penggemar, penggembira, tapi murid. Haleluya. Tapi kita juga tidak buang pengikut, penggembira. Perlu dilatih untuk menjadi apa? Murid. Memiliki hati untuk memuridkan. Kita lihat Kisah Rasul 20 ayat 20 sampai 21. Ini yang dibuat oleh Paulus dalam pasal ini. Ya, saya bacakan. Dia berkata begini. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu. Lihat situ. Baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Bukan hanya fellowship, persekutuan. Tapi ini bicara pemuritan. Ayat 21, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita siapa? Yesus Kristus. Yang mereka dilatih bersaksi, pemuritan. Jadi memiliki hati untuk apa? Memuridkan. Amin. Karena bagi saya gini, saudara boleh mengikuti siapa aja sebagai itu, tapi saudara tidak belajar dari dia. Tapi murid itu pelajar. Dengan sadar siapa dia ikuti, dia belajar dan dia hidupi apa yang sang guru lakukan. Haleluya. Itu pemuritan. Makanya saudara lihat, orang ikut gereja, orang ikut komsel, tapi tidak bertumbuh-tumbuh, tidak berbuah. Begitu ada masalah, putus asa. Tidak sedikit kita lihat juga gembala komsel masuk penjara karena utang. Ada juga jemaat yang mati konyol. Karena apa? Dipengaruhi oleh sistem dunia. Bumi ini ada sistem dunia masih bekerja, sistem daging masih bekerja, sistem kerajaan iblis masih bekerja. Tapi kita warga kerajaan Allah sebagai pembawa perubahan. Kita pakai sistem kerajaan Allah, nilai-nilai kebenaran. Amin. Loh, amin. Makanya dalam gereja juga masih ada sistem dunia, sistem daging kerajaan iblis. Banyak juga jemaat yang masih main dukun. Banyak juga saudara yang mencari sesuatu untuk kepentingan pribadi, cari orang pinter. Orang pinter tidak ada, hanya Yesus yang di atas segalanya. Haleluya. Banyak juga yang kawin cerai. Banyak juga yang hamil sebelum nikah. Itu kan sistem dunia dan sistem daging. Yuk mari bersama-sama sebagai agen pembawa perubahan. Kita di mana berada, mewakili sebagai kingdom, Christ Kingdom Family. Kita bicarakan ini kebenaran. Sehingga dari kerajaan Allah kita sebagai pembawa perubahan mewarnai, meragi di mana kita berada. Sehingga kita bersama-sama lihat bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jadi itu kebenaran yang kita lihat memiliki hati untuk apa? Memuridkan. Nah ini sebentar lagi kan mau Natal. Tolong fishbowl-nya, saya ulangi lagi ini. Fishbowl-nya ditampilkan, multimedia. Bulan lalu mungkin sudah juga ya. Hari ini perlu, karena sebentar lagi kan Natal. Nah kita lihat fishbowl ini. Natal itu kan pasti kita identik baju baru. Makan-makan yang enak, babi guling, babi putar. Tidak sedikit di atas panggung bilang seragamnya ganti dong. Enggak salah, saya enggak menantang itu. Asher juga bilang, ini jasnya kalau bisa gereja. Enggak salah. Tapi saya mau katakan, fishbowl ini gambaran gereja. Ada 2 gereja di sini. Ikan itu menggambarkan jemaat.
Kalau Natal pasti seringkali kita lihat, tidak semua gereja datangin pembicara yang terkenal. Sama aja dalam fishbowl ini, kalau ikan ini perlu makanannya lebih enak, dikasih makanan yang lebih apa? Berbeda, betul enggak? Enggak salah. Cari pembicara, singer-singer yang di istilahnya papan atas kita undang, itu banyak terjadi. Enggak salah. Tapi kalau kita sibuk hanya urus ini batu, tanaman, ikan, makanya seringkali terjadi. Jadi rumit, orang mulai pindah ikan satu dari fishbowl yang lain ke fishbowl yang lain. Terjadi juga di Komsel. Ini wilayah apa? 7 Jeffrey ya. Wilayah barat, timur. Nasi ayamnya kurang enak, di sana loh. Lempernya enak, pindah aja ke Komsel sana. Pujiannya enggak enak, pindah ke pujian kami. Pujian kami keren. Pemimpin pujiannya yang biasa melayani ibadah raya, pindah. Kita sibuk pusatnya. Sampai akhirnya dari satelit pindah ke satelit yang lain. Gereja yang lain pindah ke gereja. Halo? Natal saudara bikin pesta bagaimanapun dengar. Saudara datangi orang banyak, pasti senang apalagi ada makan yang enak. Pulang, saya percaya saudara yang susah. Kalau pakai piring, kalau gereja-gereja di daerah, pasti cuci piring, hitung anggarannya, kok membengkak. Tapi saya percaya jumlah jemaat tidak tambah banyak. Setuju? Tidak tambah banyak. Mari yuk, sebentar lagi Natal. Saudara bisa lihat, ikan itu kalau tidak kena air, 5 detik, mati konyol. Setuju? Maaf ya, maaf beribu-ribu maaf, kalau boleh 1 juta maaf. Kita ini Kristen sebenarnya seperti penjahat. Sibuk urus yang di dalam. Tapi di luar ada yang setengah mati dan mau mati. Kita tidak pernah cerita Yesus merubah hidup saudara. Yang kita harus bawa mereka masuk ke dalam komunitas ini. Setuju? Yang saudara perlu jangkau siapa? Orang yang belum percaya apalagi kenal Yesus pertama. Kedua, yang belum bergereja. Ketiga, yang sedang tersesat. Yang keempat, sudah bergereja tapi tidak tahu punya visi arah kemana. Belum tentu saudara tertanam di gereja ini. Saudara mengerti visi arahnya mau kemana. Makanya begitu ada tawaran-tawaran lain, saudara lari sana sini karena tidak punya tujuan. Tapi hari ini mari, apa yang saudara terima kebenaran, hidupilah itu. Jangkau jiwa-jiwa. Tiap minggu kalau saudara punya hati, bawa 1 orang. Saya percaya pasti ada yang bertobat dan Tuhan senang. Saya ingat saya waktu masih menggembalakan di Kuta, saya selalu bicara ini. Tadi juga saya bicara di Kuta, makanya maaf terlambat. Ya, waktu kita bicara ini, saya lihat mereka ikuti. Tahun kemarin dalam Natal 40 jiwa bertelut-lutut mengaku Yesus dan dibaptis untuk nama Tuhan dipermuliakan. Tidak ada yang mustahil bisa terjadi di sini. Bapak Jeffrey, Bapak Jimmy, Pak Setiawan, mari masih ada berapa bulan ini. Yuk sama-sama, banyak yang setengah mati dan hampir mati, kita jangkau. Saya berharap kembali lagi kiranya apa yang saya share yang singkat ini bisa membawa inspirasi untuk saudara dirubah dan menjadi orang-orang sebagai agen perubahan di mana berada. Untuk menjadi agen perubahan, mempunyai kemauan untuk mematikan keakuan dan kedagingan, mempunyai tujuan hidup, mengerti arti hidup dan mati dalam Tuhan, memulai dan mengakhiri dalam iman kepada Raja di atas segala raja, memiliki hati untuk memuliakan. Jesus love you all. Jesus bless you abundantly. Haleluya. Baik, kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita bangkit berdiri.
Baik yang belum menerima perjamuan kudus, bisa para pelayan Tuhan melayani mereka, bisa lambaikan tangan. Yang belum, tolong pelayan Tuhan lihat, saya akan tunggu. Baik. Waktu kita menikmati perjamuan kudus ini, bagi saudara yang dengar kebenaran firman, saudara bilang, aku mau menjangkau jiwa. Saudara sendiri yang berjanji dengan Tuhan. Dan saya akan doakan di dalam perjamuan kudus ini, untuk saudara mulai berlatih itu. Bagi yang sudah lakukan, saudara mau frekuensinya gaya hidup makin ditingkatkan. Saudara mau lakukan itu lebih lagi. Amin. Amin. Nah, banyak yang bertanya pada saya, umur sudah 70 atau mau istirahat, masih ke desa. Saya punya tujuan, ada ikan banyak yang hampir setengah mati. Dari 4 golongan itu, selagi saya masih hidup, saya tidak mau cuma jadi alat Tuhan, jadi alat dan menikmati. Saya berharap saudara juga mau untuk Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya ingat Pak Jimmy ini, Pak Setiawan, zaman kita ke Fak-Fak mereka ikut. Waktu saya ke Biak juga Pak ini. Ayo masih ada lagi. Tahun depan kita ke Lubuk Banggai. Masuk ke Koya Bunga. 3 jam kita naik kapal. Kita lihat banyak ikan mau setengah mati dan mau mati yang perlu kita layani. Amin. Baik, angkat roti di tangan kanan saudara. Pada malam sebelum dia diserahkan, dia ambil roti dan mengucap syukur, memberkati. Percayalah, sebelum saudara jadi berkat, pembawa perubahan, pasti ngalami proses. Dipecah-pecahkan dalam proses badai, ujian. Tapi fokus hanya pada sumber yang sudah menyelesaikannya. Baru bisa jadi berkat. Waktu orang lain terima, mereka menerima bukan hanya teori. Apa yang saudara katakan, itu yang saudara hidupi. Dan ingat, setiap saudara makan perjamuan ini, ingat akan Dia. Christ at the cross is the center of our life. Karya Kristus yang sempurna menjadi pusat perhatian kita, itu disalib, kasih dan kasih karunia. Percayakah saudara, roti di tangan kanan saudara merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan? Makanlah dalam nama Yesus. Sesudah itu dia mengambil cawan perjanjian baru. Cawan perjanjian dimeteraikan oleh darah Yesus. Sekalipun ini gelas kecil berisi anggur, kita imani ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Hal yang sama dia katakan, setiap kali kamu minum, ingat akan Aku. Artinya gini, biarlah saudara memiliki pikiran Kristus. Itu di dalam 1 Korintus 2 ayat 16. Orang yang memiliki pikiran Kristus, orang yang memasukkan firman dalam pikirannya. Orang yang bisa terus memiliki pikiran Kristus, selalu dia berimajinasi, berkata-kata tentang firman. Makanya pikiran Kristus memenuhi kita. Sehingga pikiran Kristus memenuhi kita, apapun masalah, semua sudah dia selesaikan. Itu ada dalam saudara, tinggal saudara mengikuti. Nah, percayakah saudara? Cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus, ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Kami tetap akan duduk diam dalam hadirat-Mu, mengikuti selanjutnya apa yang Tuhan mau lagi. Sehingga kami betul-betul tetap berada dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk semua ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.
Baik. Sumber segalanya itu ada dalam hidupmu, yaitu nama yang hebat, nama yang ajaib. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah roti hidup. Dia adalah pintu. Dia adalah pokok anggur yang benar. Dia juga adalah terang dunia. Dia adalah kebangkitan dan kehidupan. Dan dia adalah Alfa dan Omega. Ada dalam hidupmu. Waktu engkau pulang, mari hidupilah kebenaran firman. Maka engkau akan melihat di kamar-kamar hidupmu akan terus mengalami mujizat demi mujizat dipenuhi. Bukan hanya untuk dirimu, tapi engkau menjadi agen pembawa perubahan. Di mana engkau berada, akan melalui engkau orang melihat Yesus dalam hidupmu. Dan ada lutut bertelut, ada lidah mengaku Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan yang hidup. Itulah agen pembawa perubahan. Pergi, jadikan semua bangsa murid dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang siap menerima itu dan bergerak. Tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Dan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.